wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fafi hadhihi al-munasabati as-sa'idah la ansa bimithli hadhihi al-ayyam at-tayyibati al-mubarakah min syahri Syawal an uhanni'akum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak faja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu 'amin wa antum bikhair. Kepada para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para habaib, para masyayikh dan para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Dan semoga semua yang hadir tempat ini maupun yang telah mengikuti, yang sedang mengikuti acara ini, kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Barusan sudah sama kita dengarkan satu pemaparan yang penuh semangat dari Al-Muhtaramul Mukarram Akhina Al-Fadil Kiai Haji Misbahul Anam. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi satu pembuka wawasan buat kita semua dan mendorong kita agar lebih waspada akidah, yaitu di kedepan hari. Jadi berbagai macam fenomena yang beliau sampaikan tadi, bagaimana yaitu tentang kejadian-kejadian yang dalam kacamata syariat Islam tentu sangat memprihatinkan dan nyata terjadi di kita punya negeri. Itu semua tidak lepas daripada upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh kelompok liberal. Saya masih ingat betul di masjid ini beberapa waktu yang lalu kita telah pernah memaparkan panjang lebar tentang liberalisme. Nah, ternyata makin hari gerakan liberal ini di Indonesia semakin kuat. Semakin hari pengaruhnya semakin luas dan semakin hari mereka semakin menjadi-jadi, bahkan makin berani. Nah, karena itu saya ingin mengajak semua umat Islam, saudara-saudara saya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk kita merapatkan barisan, menyatukan segala potensi, membekali diri dengan amunisi, hujah dan argumentasi di dalam menghadapi serangan-serangan pemikiran yang semakin hari semakin dahsyat dilakukan oleh kalangan liberal. Salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini, dan tahun ini paling dahsyat, kelompok liberal itu makin berani berteriak mengatakan bahwa Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang, bukan agama pribumi. Islam itu dari Arab, di Indonesia hanya menjadi pendatang saja, sehingga Islam itu harus tahu diri, kata mereka, untuk bisa mengakomodir segala adat dan tradisi yang ada di negeri ini. Atau dengan kata lain, Islam harus siap
pribumisasi. Oleh karenanya mereka berkampanye, ambil Islamnya, tolak Arabnya. Jadi bagi mereka, ajaran-ajaran Islam sekarang ini yang telah mentradisi dan memasyarakat di tengah-tengah umat Islam Indonesia, yaitu sebagai bentuk Arabisasi. Jadi mereka katakan, jangan mau kita diarabkan. Kenapa kita mau dijajah oleh Arab? Tolak itu segala budaya Arab, ambil Islamnya, tolak Arabnya. Nah, ini persoalan ini saudara sangat berbahaya kalau dibiarkan. Dan liciknya mereka masuk ke tradisi budaya masyarakat daerah, dan mereka ingin membenturkan antara syariat dengan adat. Mereka ingin membenturkan antara Arab dengan pribumi. Mereka ingin membenturkan antara ajaran Islam dengan apa yang mereka sebut sebagai local wisdom, kearifan lokal yang mereka anggap sebagai warisan dari nenek moyang, yaitu pribumi Indonesia. Nah, karena itu ini harus kita jawab satu persatu dengan hujjah dan argumentasi yang mudah dicerna oleh masyarakat awam, agar masyarakat awam tidak mudah terjebak atau terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran anti Arab yang mereka sebarluaskan atas nama Nusantara. Mari kita lihat dari yang pertama, saudara. Mereka katakan Islam itu agama pendatang, Islam itu dari Arab. Untuk masyarakat awam yang tidak punya ilmu, ini berbahaya sekali, karena kalimat ini dengan mudah nanti mereka serap, kemudian mereka salah pahami, dan mereka ikut arus pemikiran atau jebakan-jebakan kaum liberal. Untuk menjawabnya, kita wajib sampaikan kepada masyarakat yang paling awam sekalipun, Islam itu datang bukan dari Arab. Islam itu datang dari langit. Islam itu diturunkan Allah ke tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh dunia, saudara. Jadi jangan dibulak-balik. Bukan, Islam itu bukan dari Arab. Islam itu dari Allah. Islam itu dari langit. Islam itu dinun samawi, bukan dinun Arabi, saudara. Allah yang memiliki alam semesta ini menurunkan Islam dari langitnya kepada kekasihnya yang tercinta, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah bangsa Arab. Tapi bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh umat manusia, ya ikhwan. Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidak kami utus engkau wahai Nabi, kata Allah, tidak kami utus engkau wahai Rasul, kecuali untuk segenap umat manusia. Jadi bukan buat orang Arab lagi, saudara, bukan. Islam itu untuk segenap umat manusia. Dan Nabi diutus rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil Arab. Sampaikan kepada masyarakat yang paling awam, saudara. Jadi Islam bukan dari Arab, tapi dari langit. Allah yang turunkan Islam. Jadi kalau ada yang bilang Islam dari Arab, dia nggak baca sejarah. Kesian, dia mengalami keterbelakangan intelektual. Atau kalau bahasa yang gamblangnya, saudara, gagal paham. Atau kalau bahasa kasarnya, goblok. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini, simpel saja. Islam dari Arab atau dari Allah? Islam dari Arab atau dari Allah? Baik, sekarang saya mau tanya, bumi ini milik siapa? Bumi ini milik siapa?
berarti Islam dimanapun diturunkan oleh Allah, dia tetap menjadi pribumi, saudara. Islam pribumi di Arab, Islam pribumi di Indonesia, Islam pribumi di Eropa, Islam pribumi di Amerika, Islam pribumi di seluruh atas permukaan bumi, saudara. Kenapa? Sebab Islam datang dari yang punya bumi, saudara. Nah, jadi jangan diputar balik. Emang liberal ini mungkin ada gilanya juga dikit, saudara. Nah, mesti diperiksa mereka satu persatu. Mau gelarnya profesor, mau doktor, mau kiai, mau gus, saudara. Nah, ini mesti diperiksa satu persatu. Kalau mereka berpaham liberal, kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, anggap aja ini testing, saudara. Nah, ujian untuk naik kelas. Islam itu dari Arab atau dari Allah? Islam dari Arab atau dari langit? Diturunkan ke tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Itu jawaban kita yang pertama. Yang kedua, lalu mereka katakan karena Islam itu pendatang, Islam harus dipribumisasi, Islam itu harus diindonesiakan. Saudara, kalau pola pikir mereka betul, Islam di Indonesia harus diindonesiakan, berarti Islam di Cina harus dikinakan, Islam di India harus diindiakan, Islam di Barat harus dibaratkan, saudara. Apa betul begitu? Tunggu dulu. Islam pertama kali dibawa oleh Nabi ke tengah bangsa Arab, Nabi nggak pernah menjahiliahkan Islam, saudara. Nggak ada. Kalau memang Islam itu harus dipribumisasi, Islam itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, maka ketika Islam datang, kearifan lokal yang ada adalah jahiliyah. Kenapa Islam tidak dijahiliyahkan oleh Nabi? Enggak. Bukan hanya dijahiliyahkan, bahkan Islam tidak pernah diarabkan oleh Nabi, saudara. Tapi Nabi mengislamkan bangsa Arab. Jangan dibulak-balik, saudara. Nabi turun di tengah bangsa Arab untuk mengislamkan bangsa Arab, bukan mengarabkan Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan diputar-putar, saudara. Saya mau tanya dulu waktu Nabi ke tengah bangsa jahiliyah, masyarakat jahiliyah, diislamkan nggak oleh Nabi? Islam datang ke tengah bangsa Arab diislamkan. Islam masuk ke Afrika, bangsa Afrika diislamkan. Islam masuk ke Persia, bangsa Persia diislamkan. Islam masuk ke India, bangsa India diislamkan. Islam masuk ke Nusantara, Nusantara diislamkan, saudara. Nah, jadi jangan dibolak-balik, nggak ada itu. Islam dijahiliyahkan, Islam diarabkan, goblok. Kira-kira jelas tidak? Jadi sebetulnya ngejelasin kepada masyarakat awam nggak sulit, saudara. Mudah. Enggak sulit. Jelasin aja ke masyarakat awam bahwa Islam itu bukan dari Arab, tapi dari langit. Allah yang turunkan. Dan waktu Nabi bawa Islam, bukan Islam diharapkan oleh Nabi, bangsa Arab diislamkan, saudara. Jangan dibolak-balik. Kalau Islam diharapkan, berarti Islam dijahiliyahkan ketika itu. Justru masyarakat jahiliyah diislamkan. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Baik, saudara, kita lanjutkan lagi. Lalu kata mereka, saudara, karena Islam itu pendatang, harus diperbumikan dan harus tolak Arabisasi. Hati-hati, saudara. Arabisasi ini menjadi alat mereka untuk menghancurkan Islam. Alasan mereka tolak Arabisasi, sebetulnya intinya tolak Islam, bukan tolak Arab, saudara. Tolak Arabisasi, saudara, itu hanya batu loncatan, itu hanya kamuflase, itu hanya kepura-puraan. Tapi target mereka, saudara, hancurkan Islam, tolak Islam. Kita buktikan, saudara, satu persatu. Apa kata mereka? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Kenapa kita mesti ikut-ikutan Arab? Oleh karenanya, kalau mengucapkan salam, jangan pakai assalamualaikum. Itu budaya Arab.
Ganti dengan budaya kita, salam sejahtera. Mereka terang-terangan bicara begitu, saudara. Jangan pakai assalamualaikum. Assalamualaikum itu budaya Arab. Bangsa Indonesia, kenapa kamu mau diarabkan? Jangan bodoh kalian. Itu bangsa Arab punya. Jangan mau dijajah sama Arab. Jangan mau diarabkan. Buang Arabnya, ambil Islamnya. Ini Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Luar biasa. Tapi kelihatannya benar, saudara ya. Kelihatannya benar. Jawab jangan. Jawabnya besok subuh aja deh. Katanya besok subuh ada pertemuan lagi. Masya Allah. Saudara, mari kita lihat. Siapa bilang assalamualaikum itu budaya Arab? Bajingan-bajingan liberal, kau buka sejarah, lihat sejarah masyarakat Arab sebelum Nabi kita diutus menjadi Rasul. Salam yang berlaku sesama mereka adalah wasabaha. Enggak ada orang Arab mengucapkan assalamualaikum. Abu Lahab bertemu dengan Abu Jahal, wasabaha. Kalau kayak kita selamat pagi, saudara. Wasabaha, pagi yang cerah, pagi yang berbahagia. Enggak ada. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, assalamualaikum. Enggak ada. Begitu Nabi diutus oleh Allah sebagai Rasul, Nabi mengajarkan kepada umat Islam, kalau bertemu jangan pakai wasabaha. Wasabaha itu tahiyatul jahiliyah, tapi gantilah dengan tahiyatul Islam. Allah yang ajarkan, Nabi yang ajarkan bagaimana itu tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita baca sejarah tadi, jadi assalamualaikum itu, saudara, budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Ajaran Islam yang kini menjadi budaya Arab. Bahkan ajaran Islam tersebut kini sudah menjadi budaya Indonesia. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Nah, di Indonesia assalamualaikum sudah jadi budaya tidak? Budaya Indonesia. Di Arab sudah jadi budaya Arab. Tapi ingat, assalamualaikum itu sendiri bukan berasal dari budaya Arab, bukan berasal dari budaya Indonesia, tapi dia berasal min ta'alimil Islam. Dia berasal dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Kita lanjutkan yang berikutnya, saudara. Apalagi mereka bilang dalam rangka tolak Arabisasi, tolak Arabnya, buang Arabnya, ambil Islamnya. Oleh karena itu kepada wanita-wanita Islam Indonesia, jangan mau kau dijajah oleh Arab. Mengapain kau pakai jilbab? Jilbab itu budaya Arab, jilbab itu baju Arab, jilbab itu pakaian Arab. Mau ngapain kamu di Arab-Arabkan? Enggak usah, pakai budaya Nusantara. Jangan mau dibohongin sama orang Arab. Itu bukan ajaran Islam, itu budaya Arab. Masya Allah. Kayak bener, saudara. Sepintas lalu kayak bener. Jadi perempuan-perempuan yang pakai jilbab itu dibilang apa? Dijajah oleh Arab tuh. Mengapain? Jadi kalau pakai jilbab mereka marah betul, tapi kalau pakai kancut doang nggak apa-apa. Mereka bilang, oh maju, modern, telanjang bugil di pinggir laut itu modern. Kalau ukuran modern itu telanjang, maka makhluk yang paling modern di dunia monyet. Karena monyet semua telanjang, betul. Yang telanjang dia bela, orang pakai jilbab dia Arab-Arabin, saudara. Baik, sekarang mari kita lihat, saudara. Siapa bilang jilbab budaya Arab? Bajingan-bajingan liberal. Kau baca lagi sejarah, buka perempuan-perempuan Arab jahiliyah, nggak ada yang kenal jilbab, saudara.
Enggak ada. Mereka mutabarrijat, saudara, pakaian mereka terbuka, aurat mereka kemana-mana. Bahkan sebagian perempuan Arab kalau di malam hari mereka ikut tawaf mengelilingi Ka'bah, bukil telanjang bulat, saudara. Itu budaya Arab jahiliyah, saudara. Datang Islam, datang Nabi, saudara, memperkenalkan kepada perempuan-perempuan tersebut pakaian yang santun, pakaian yang bagus. Allah yang perintahkan kepada Nabi, hei Nabi, hei Rasul, sampaikan kepada istri-istrimu, sampaikan kepada putri-putrimu, sampaikan kepada perempuan-perempuan orang yang beriman, an yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka, saudara, mengenakan pakaian kurung mereka, mengenakan jilbab-jilbab mereka untuk menutup aurat-aurat mereka. Jadi Islam datang mengajarkan perempuan Arab yang tadinya telanjang, yang tadinya terbuka, yang tadinya umbar aurat, saudara, yang tadinya pusernya kemana-mana, saudara, diajarkan tentang jilbab. Berarti saya mau tanya, jadi jilbab itu budaya Arab atau ajaran Islam? Ajaran Islam yang menjadi budaya Arab. Bahkan saat ini bukan hanya jadi budaya Arab, bahkan jadi budaya Indonesia. Asalnya adalah ajaran Islam. Enak yang ngomong ambil Islamnya, tolak Arabnya, pala lubumian. Kira-kira jelas tidak? Baik, mau contoh lagi, saudara? Jadi saya sengaja sampaikan ini, hati-hati, saudara. Oh, mereka lagi kampanye begitu rubah. Makanya membalik FPI dari Sabang sampai Merauke, saudara, kita bekali dengan persoalan ini supaya mereka bisa jawab satu persatu di atas mimbar. Ajarkan masyarakat awam, jangan mau dibodohi, mau diadu-adu dengan Arab, mau disuruh benci Arab, saudara, kurang ajar. Maka itu mari yang ketiga, saudara, apa mereka bilang? Saudara, ambil Islamnya, buang Arabnya. Kalau mau baca Quran, mau ngapain pakai langgam Arab? Mau ngapain? Buang itu langgam Arab, pakai langgam daerah kita, pakai langgam Sunda, pakai langgam Jawa, pakai langgam Batak, pakai langgam Ambon. Mau ngapain kalian dijajah oleh Arab? Mau ngapain pakai langgam-langgam Arab? Jangan mau dijajah oleh Arab. Luar biasa, saudara. Saudara, kayaknya benar, saudara. Makanya jangan kaget pada perayaan Isra Mi'raj yang lalu di Istana Presiden, mereka berani unjuk gigi, saudara, membaca Al-Quran, saudara, dengan langgam pewayangan. Oh, mereka jawab, ini kan kombinasi budaya, ini kan kombinasi indah. Kalau kombinasi budaya boleh jadi dalil, berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan irama jaipongan. Loh iya dong, kalau dengan pewayangan boleh, kenapa jaipongan nggak boleh? Berarti besok, saudara, Al-Quran boleh dibaca dengan langgam gambang kromong Betawi, saudara. Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam tari kecak Bali, saudara. Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan irama dangdut, hip hop, blues, rock and roll. Kurang ajar. Enaknya, saudara. Oh, ini kan kombinasi budaya. Tunggu dulu. Udah gitu mereka pakai alasan, ini kan ada khilaf di antara ulama. Ini kan masalah khilafiyah soal membaca Al-Quran dengan langgam daerah. Saudara, khilafiyah memang ada, memang betul ada khilafiyah, tapi khilafiyah untuk langgam yang bukan hiburan dan bukan pertunjukan. Jangan digeneralisir, saudara, jangan ngebodohi umat. Mari kita lihat Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, apa beliau katakan? Iqra'ul Quran biluhunil Arabi. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Nabi yang suruh, saudara. Makanya kalau kita baca tafsir Tabari, saudara, manakala menjelaskan waratil Qur'ana tartila,
dan juga ayat-ayat yang lainnya. Beliau membawa hadis ini, dan Imam Tobari termasuk ulama salaf. Begitu juga kalau kita baca kitab saudara An-Nasr fil Qira'atil Ashar karangan Imam Al-Ghazali Ahlul Qira'at, tegas dia nyatakan tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam selain Arab. Saudara, ayo mari kita lihat sejenak saudara. Al-Quran ini kitab yang mulia. Al-Quran ini kitab yang agung. Kita diperintahkan Nabi baca Quran dengan langgam Arab, tapi tolong dicatat, walaupun kita disuruh baca dengan langgam Arab, tidak semua langgam Arab boleh buat baca Al-Quran. Kita buktikan saudara. Saya mau tanya sama jamaah yang hadir, jawab yang kompak. Tahu musik gambus? Tahu gambusan? Dari mana asalnya? Ngomong Arabnya takut amat. Takut yang hidung mancung tersinggung kali ya. Saya mau tanya, gambus dari mana? Yang tegas ngomong Arab. Takut amat ngomong Arab. Ayo saya mau tanya, gambus dari mana? Gambus dari mana? Gambus dari mana? Nah, pertanyaan saya berikutnya, apa boleh baca Al-Quran dengan nada gambus? Gak boleh. Padahal kan langgam Arab saudara. Gambus itu langgam Arab. Kenapa tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam gambus saudara? Sebab gambus itu biasa digunakan untuk hiburan dan pertunjukan. Al-Quran ini bukan pertunjukan saudara. Ini bacaan ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi saudara. Nggak boleh. Baik, saya mau tanya lagi, qasidahan dari mana itu asalnya? Dari mana itu asalnya? Apa boleh baca Al-Quran dengan nada qasidahan? Nggak boleh saudara. Nggak boleh. Baik, saya tanya satu lagi, tari perut dari mana tari perut? Ayo jawab, dari perut dari Jawa apa Arab? Ngomong Arabnya takut bener. Yang medok ngomong Arab. Ayo saya mau tanya saudara, tari perut dari mana? Tari perut dari mana? Tari perut dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan nada tari perut? Nggak boleh saudara. Tari perut itu saudara biasa digunakan untuk hiburan, untuk pertunjukan, bahkan diikuti dengan kemaksiatan saudara. Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan nada tari perut, dia sudah tahu itu nada tari perut untuk hiburan, untuk pertunjukan maksiat, berarti dia sudah melecehkan Al-Quran. Dan para ulama aswaja sepakat saudara, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad, keluar dari Islam. Hati-hati saudara. Jadi gambus itu langgam Arab, qasidah itu langgam Arab, tari perut itu langgam Arab. Walaupun langgam Arab, tetap nggak boleh buat baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ada pakemnya saudara. Ada pakemnya. Dari segi qiraat saudara, ada qiraat 7 yang diriwayatkan oleh ulama, yang semua qiraat itu berasal dari Nabi, yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Itu pakemnya. Dan di antara sekian banyak qiraat saudara, ada qiraat sobah, sikah dan lain sebagainya. Itu qiraat yang sudah diakui oleh ulama-ulama qiraat kenamaan dari kalangan salaf maupun khalaf. Nggak boleh sembarangan seenaknya kita ubah-ubah. Kira-kira jelas tidak? Tahu pakem tidak saudara? Ada pakemnya. Kita kalau mau baca Quran, Quran itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Nah, karena Quran pakai bahasa Arab, dibacanya pun harus dengan langgam Arab. Kalau Quran diturunkan pakai bahasa Sunda, langgamnya harus bahasa Sunda. Kalau Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, maka dibaca harus dengan langgam Jawa. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan langgam Arab, supaya intonasinya betul, supaya intonasinya pas. Jangan jauh-jauh saudara. Ada orang Jakarta nggak ngerti bahasa Jawa,
sampai Surabaya mau sok-sokan bahasa Jawa diketawain sama orang are, saudara. Kaku bahasanya, saudara. Sama dengan orang Surabaya baru sehari di Jakarta udah sok-sokan mau ngomong lu gue. Iya saudara, ketemu Habib, lu mau kemana? Kalau nggak di kampung. Kira-kira jelas tidak saudara? Masing-masing bahasa ada pakemnya. Jadi kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa, pakemnya udah pas. Orang Betawi pakai bahasa Betawi, pakemnya sudah pas. Nah kalau orang Betawi mau ngomong bahasa Jawa, hati-hati, hati-hati. Dia mesti belajar dulu, saudara. Bagaimana intonasinya, bagaimana pakemnya, saudara. Jadi masing-masing ada pakem. Nah ini kok bahasa Arab mau dibaca dengan langgam bahasa Sunda, nggak ketemu, saudara. Nah, sekarang anda bayangkan, andai kata Al-Quran boleh dibaca sebarang langgam, saudara, begitu lagi sholat Jumat di Masjid Istiqlal, yang sholat ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Batak, saudara, ada Ambon. Tahu-tahu imamnya pakai langgam sendiri. Begitu baca walad dolin, walad dolin. Saya mau tanya tuh makmum aminnya bagaimana? Yang Sunda bingung, naon iya? Yang orang Batak marah, horas bah. Nah tinggal Betawi, apaan teh? Kira-kira kacau tidak? Kacau. Sekarang ini kalau baca walad dolin, mau di Mekah, mau di Indonesia, mau di Amerika, waladdallin. Sama gak? Mau di Amerika begitu, mau di Arab begitu, saudara, sama. Kenapa? Karena langgemnya pas. Nah kalau lu mau menyita, lu mau main mayang, main wayang, mau ngaji, betul? Kalau baca Quran boleh pakai langgam pewayangan, saudara, berarti dalam sholat boleh juga dibaca, saudara. Kalau dibaca dalam sholat oleh imam, bagaimana makmumnya? Kira-kira jelas gak? Saya sengaja ngomong begini supaya masyarakat tahu, iya ya emang liberal goblok. Jadi kita buka biar gobloknya kelihatan. Kira-kira jelas tidak? Itulah sebabnya dalam hadis Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu taala anhuma wa nafa'ana bihima. Saudara, di mana Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an ma talafat qulubukum. Apa kata Nabi? Bacalah Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dengan bacaan yang menyatukan hati kalian. Hati kita jadi sejuk, hati kita jadi bersatu. Nabi suruh baca Quran begitu, bukan baca Quran yang mecah belah. Saya mau tanya, anda lagi haji umroh, diri di belakang imam di Madinah atau di Mekah, baca Quran, kita diri di belakangnya, sejuk gak hati kita? Enak tidak? Kita ke Masjid Istiqlal di Jakarta, ikut sholat Jumat di sana, dengar imam Istiqlalnya baca Quran, saudara, bagus tajwidnya, bagus suaranya, kita di belakangnya, enak tidak? Sejuk tidak? Hati kita, saudara, nyatu tidak? Nyatu. Kita sholat di Masjid Ampel, saudara, di Masjid Ampel kita sholat Jumat rame-rame, di belakang imam baca, enak tidak, saudara? Enak. Nah sekarang begitu kita sholat, imamnya baca ayat Quran dengan nada pewayangan. Saya mau tanya, itu hati kita menyatu atau gelisah? Hati kita adem atau gerah, saudara? Nggak boleh dong kita baca begitu. Jangan membaca Quran dengan bacaan yang mecah belah. Baca dengan bacaan yang menyatukan. Wah, ada yang protes, Habib Rizik katanya ini kan khilafiyah. Saudara, khilafiyah bukan untuk yang pertunjukan. Kalau nada hiburan pertunjukan, apalagi yang buat maksiat, saudara, nggak ada khilafiyah, haram untuk digunakan, saudara. Yang khilafiyah, saudara, yaitu yang menyangkut cengkok logat kedaerahan yang udah nggak bisa hilang.
Ada orang pengen baca Quran bagus, saudara, tapi kalau dia baca medok Jawanya kedengeran. Dia mau berusaha pakai langgam Arab, nggak bisa. Emang udah dari sononya. Mau bilang apa? Nggak apa-apa, saudara. Yang begitu yang dikhilafiahkan. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa dia baca, nggak apa-apa dia baca, nggak apa-apa, itu sudah kemampuan akhirnya dia begitu. Tapi sebagian lagi bilang nggak boleh, tetap dia mesti belajar dulu. Kalau udah bagus baru boleh baca. Kayak sekarang, saudara, di beberapa daerah orang baca ain eng, saudara. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ada yang baca begitu, saudara. Kita bilangin bukan rabbil ngalamin, rabbil alamin. Dia ulangin rabbil ngalamin, rabbil alamin, rabbil ngalamin, alamin ngalamin. Memang udah nggak bisa, masa kita mau tempeleng? Udah nggak bisa, saudara. Kalau udah nggak bisa nggak apa-apa, tapi jangan jadi imam. Suruh jadi imam yang fasih, saudara. Nah, tapi dia nggak ada masalah dia baca gitu. Emang udah nggak bisa. Orang Betawi, saudara, sampai ini hari masih banyak nyebut dal, z, jim sama. Waktu dia baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa dia baca? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kali-kali diajarin nggak bisa. Bahkan maaf, ada ustazah di televisi, saudara, udah ngetop bacanya masih begitu juga. Emang udah nggak bisa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau orang udah nggak bisa, maklumi, nggak apa-apa. Yang begitu yang dikhilafiahkan. Tapi kalau orang bisa tajwid, suaranya bagus, dia sengaja, dia nggak mau pakai tajwidnya, dia nggak mau pakai langgamnya, dia nggak mau pakai suara bagusnya, dia permainkan bacaan Al-Quran dengan langgam yang tidak semestinya. Itu namanya al-istihza bil Quran, memperolok-olok Al-Quran. Siapa dengan sengaja memperolok-olok Al-Quran keluar dari Islam, saudara, murtad, kafir. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Ya, saya contohkan soal pakem. Pakem nih, saudara. Pakem itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga kita jangan melanggar dari pakem yang ada. Saya kasih contoh. Ada acara ceramah, ada acara pertandingan tinju. Saya tanya, itu sama atau beda? Ada acara ceramah, ada acara pertandingan tinju. Tadi siapa yang ceramah? Kiai Misbah. Katakan saya MC, saya katakan begini, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah ceramah dari tamu kita yang datang dari Jakarta, Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Syekh Misbahul Anam. Kepada beliau, falyatafaddal. Saya mau tanya, biasa tidak itu? Biasa tidak? Santun tidak? Karena begitu etikanya kalau mempersilahkan orang ceramah. Nah, sekarang saya masih MC nih, saya ubah. Hei para penonton, sebentar lagi kita akan sama menyaksikan, kita akan menonton satu pertunjukan besar. Seorang kiai kelas internasional yang tidak ada tandingannya untuk ceramah di hadapan kita. Dialah Syekh Misbahul Anam. Saya mau tanya, tuh mau ceramah apa mau main tinju? Kira-kira jelas tidak? Kira-kira kalau begitu, barusan nih saya MC ngomong begitu, kira-kira orang Masjid Serang bilang saya gila gak? Ini Habib gila deh. Ini Habib Abdurrahman Al-Haddad, kenapa Habib gila diundang? Kira-kira jelas tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas gak? Kita balik sekarang. Ada pertandingan tinju Mike Tyson.
Mike Tyson muslim kan? Saya promotornya dan kebetulan saya yang bawa acara. Di Senayan mau ada pertandingan Mike Tyson melawan petinju internasional. Saya yang bawa acara. Saya bilang dari tengah-tengah ring, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan dari Al-Muhtaram Al-Mukarram Mike Tyson. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Enggak begitu dong. Tinju ada pakemnya, betul? Baca Quran ada pakemnya. Dalang pewayangan juga ada pakemnya. Apa boleh dalang pewayangan pakai dangdutan? Kalau nggak ditimpukin, dalang pewayangan pakai dangdutan, marah orang yang suka dalang, betul? Masing-masing ada pakemnya, saudara. Jangan mempermainkan pakem-pakem tadi. Kira-kira jelas tidak? Berarti kesimpulannya saya mau tanya, Al-Quran mulia tidak? Agung tidak? Suci tidak? Apa boleh bacanya dipermainkan? Apa boleh bacanya sembarangan? Takbir, sallu ala nabi. Nah, terus ada yang nanya, Habib Rizik, kenapa persoalan ini kok dibesar-besarkan? Karena ada sebagian tokoh bela, nggak apa-apa pakai langgam daerah, ini kan masalah khilafiyah, ini kan masalah kecil. Saya maklumi saudara, tapi saya perlu beri alasan kenapa kami begitu keras dalam soal ini saudara. Karena 16 tahun kami perang melawan liberal, 16 tahun lewat tulisan, lewat media sosial, lewat mimbar, lewat lapangan, bahkan sampai bentrok fisik saudara. Bentrok fisik FPI di Monas tahun 2008 itu dengan kelompok liberal yang mencoba menjadikan orang-orang Ahmadiyah sebagai tameng mereka, saudara. Kami tahu betul apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan, saudara. Kalau hari ini kita biarkan Al-Quran dibaca dengan langgam daerah, saudara, dibaca dengan langgam Jawa, dibaca dengan langgam Sunda, dibaca dengan langgam Batak, saudara. Kalau ini kita biarkan, maka besok apa mereka akan katakan? Sudah cukup baca Al-Quran terjemahnya saja. Karena kalau baca terjemah orang langsung paham, orang langsung ngerti. Mengapain baca bahasa Arab? Yang baca nggak paham, yang baca nggak ngerti. Cetak saja Al-Quran, terjemah saja, nggak perlu ada bahasa Arabnya. Ini Islam bukan Arab. Insya Allah. Saya tanya, kalau udah begitu bahaya tidak? Bahaya tidak? Dia mau bikin Quran seperti Bible. Ini kan Bible nih yang dibilang Injil ini di tangan orang Kristen kan terjemah semua, saudara. Di Amerika pakai bahasa Inggris, di Indonesia pakai bahasa Indonesia, saudara. Al-Quran dia mau perlakukan seperti itu, saudara. Kalau Bible bisa diketak terjemahnya saja, kenapa Al-Quran tidak? Oh, nanti mereka akan mengatakan kan lebih bagus terjemah, orang lebih paham. Apa maksudnya? Apa isinya? Kelihatannya bagus, saudara. Tapi hati-hati, mereka punya niat busuk. Sebetulnya mereka bukan anti Arab, sebetulnya mereka bukan mau serang Arab, sebetulnya mereka bukan mau hancurkan Arab. Yang mereka mau serang, mereka mau hancurkan adalah Islam. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati saudara. Enaknya dikit-dikit ambil Islamnya, lepas Arabnya. Wah, sekarang di mana-mana ngomong kita Islam Indonesia, bukan yaitu Islam Arab. Pala lubu jengkol. Suruh belajar yang benar, saudara. Ada dari mereka mengatakan apa? Itu Habib-Habib, itu kiai-kiai yang nggak mau menerima Islam di Nusantara, kan itu belajarnya belum dalam. Belajar dalam kemana? Ke celana dalam. Insyaallah. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu saya mau tanya, kalau begitu baca Al-Quran dengan langgam daerah dengan tujuan ke depan untuk menghapus bahasa Arab dalam Al-Quran, ini bahaya tidak? Saya mau tanya, jawab yang lambat, bahaya tidak? Kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela Al-Quran, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Nah, karena itu saudara, kami tidak kompromi soal itu. Oh, ada lagi yang bilang, ya sudahlah, ini kan sekali-sekali di istana, udahlah kesian. Nanti Jokowi kan kalau diserang-serang lagi, udahan Ustaz Misbah,
nyerangnya kelewatan lagi saudara. Kadang-kadang Jokowi dibilang Jokodok, kadang-kadang Nabi Ustadz Misbah dikatain tukang mebel. Saudara, kita bukan mau nyerang presiden, kita bukan mau menghina presiden, justru dengan dibacanya Al-Quran dengan langgam pewayangan pedalangan di istana itu menjadi justifikasi untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini istana saudara, ini lambang negara, ini simbol negara, nggak boleh kita biarkan. Kalau presiden menganggap itu soal biasa, baik, besok tanggal 17 Agustus ada upacara resmi di istana, akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta coba nyanyikan Indonesia Raya dengan langgam Sunda atau Jawa, suruh nyanyikan saudara. Atau kalau nggak bisa pakai langgam Betawi, lagu Nyok Kita Nonton Ondel-Ondel. Tahu lagu Betawi? Pernah dengar? Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok. Nah lagu Indonesia Raya kita gituin, Indonesia Raya tanah airku, nyok. Saya mau tanya, kira-kira ditangkap gak? Ditangkap gak? Coba-coba anda nyanyi Indonesia Raya pakai lagu Cicak Rowo, kalau nggak ditangkap saudara, ditangkap. Kenapa? Ada undang-undangnya saudara, ada undang-undang di Indonesia. Barang siapa melecehkan lambang negara, bendera merah putih, Garuda Pancasila, termasuk lagu Indonesia Raya saudara, itu minimal bisa 5 tahun di penjara saudara. Itu penghinaan kepada negara. Saudara, lagu Indonesia Raya aja nggak boleh sembarangan dinyanyiin. Lo kan katanya kan bangsa Indonesia kan saudara bukan Melayu saja, ada Jawa, ada Sunda, ada Ambon. Gantian dong, kalau kemarin pakai bahasa Melayu, ini besok pakai bahasa Batak deh Indonesia Rayanya. Nanti tahun depan saudara pakai bahasa Sunda, tahun berikutnya lagi pakai bahasa Ambon. Kan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah kalau presiden tidak berani menyanyikan Indonesia Raya dengan sembarang langgam, kenapa dia kurang ajar membiarkan Al-Quran dibaca dengan langgam dalang pewayangan? Kurang ajar. Orang bilang, Habib jangan begitu, ntar di penjara lagi. Gak ada urusan saudara. Habib jangan menghina presiden. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran. Orang yang menghina Al-Quran tidak boleh untuk kita hormati saudara. Takbir. Saya akan muliakan orang yang memuliakan Al-Quran, saya akan hormati orang yang menghormati Al-Quran saudara, saya akan hargai orang yang menghargai Al-Quran. Tapi orang yang melecehkan Al-Quran, demi Allah kami akan melecehkan dia berkali-kali lipat lagi saudara. Silakan Jokowi memimpin negara, silakan Jokowi mau buat undang-undang, silakan. Kami sami'na wa ta'na, kami siap dengar, kami siap taat, kami siap untuk menjadi rakyat yang patuh kepada negara saudara. Tapi syarat, jangan coba-coba kau bikin peraturan, kau bikin undang-undang, atau kau melakukan satu perbuatan yang menghina Islam, yang merendahkan Islam, yang coba-coba menantang Allah dan Rasulnya. Kalau itu yang kau lakukan, pala dari kaki, kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, demi Allah akan kita lawan sampai tetes darah yang terakhir saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jadi saudara, itulah sebagai satu fenomena yang harus kita waspadai. Maka itu kami dari FPI dengan tegas menolak istilah Islam Nusantara. Kami tolak, enggak ada. Kalau ada Islam Nusantara nanti ada Islam Cina, Islam India, Islam Kut Hotahe. Enggak ada. Islam cuma satu saudara, nggak ada Islam dipilah-pilah macam itu. Betul? Betul? Nggak ada saudara, nggak, kami tolak. Tapi kami terima kalau istilahnya diubah, Islamkan Nusantara. Dulu Wali Songo berjuang di Indonesia saudara, bukan membuat Islam Nusantara, tapi mengislamkan Nusantara.
Nusantara yang ketika itu menganut animisme, dinamisme, Buddha, Hindu, terjun para wali songo, saudara, masuk lewat budaya, mengislamkan mereka. Dan alhamdulillah wali songo dan para dai salaf kita berhasil mengislamkan Nusantara, dan dari yang semula 100% kafir menjadi 90% muslim, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Berarti wali songo mengislamkan Nusantara. Itu dakwah Nabi. Nabi mengislamkan Arab, mengislamkan Jazirah, mengislamkan Mesir, mengislamkan Bahrain, mengislamkan Yaman, mengislamkan negeri Syam, saudara. Wali songo mengislamkan Nusantara. Jangan dibalik, kok islamkan Nusantara, kannya dibuang dari Islam Nusantara. Dari mana datangnya, saudara? Makanya milad FPI yang akan datang tanggal 17 Agustus hari Senin, kami akan gelar dengan ratusan ribu umat Islam untuk pawai keliling Jakarta milad FPI yang ke-17 dengan tema Islamkan Nusantara. Saya mau tanya, Anda pilih mana? Islam Nusantara atau Islamkan Nusantara? Islam Nusantara atau Islamkan Nusantara? Beda. Oh, apalagi dia bilang, ya tapi kan dulu wali songo kan pakai budaya. Kita jawab, betul. Wali songo dakwah ke kampung-kampung pakai gamelan, saudara. Pakai syair-syair Jawa, pakai nada-nada Jawa, pakai langgam Jawa. Betul. Tapi wali songo nggak pernah baca Quran pakai langgam Jawa. Justru wali songo yang ngajarin tajwid. Wali songo ngajarin apa itu ikhfa, izhar, iklab, saudara, idgham, gunna, bila gunna, qalqalah. Itu yang diajarin wali songo. Nggak ada wali songo ngajarin baca Quran dengan langgam Jawa. Tapi kalau wali songo baca qasidah, baca syair-syair Islam, saudara, dengan langgam-langgam Jawa, betul, saudara. Maka itu di sini saya mau katakan, kalau qasidahan, kalau syair-syair, kalau anasyid, saudara, Anda mau pakai langgam Jawa silakan. Saya ini paling seneng, apalagi kalau saya lagi dengar Habib Syekh Assegaf dari Solo, itu kalau lagi ngebawain syair-syair dengan bahasa Jawa, enaknya luar biasa, karena cengkoknya emang cengkok orang Solo, saudara. Tapi kalau orang Jakarta yang bawain, nggak enak, saudara. Jujur, kita di sini setiap malam tahun baru Islam sudah berapa kali nih di Surabaya diadakan di Taman Tugu Pahlawan, saudara. Habib Syekh hadir, baca qasidah dalam bahasa Arab, baca qasidah dalam bahasa Jawa. Enak tidak? Jujur, enak tidak? Kita nggak anti, saudara. Kita senang nada Jawa, saudara. Tapi jangan buat baca Al-Quran. Kalau nada Jawa buat qasidah, buat syair Islam enak. Ayo, siapa yang hafal di sini? Padang Bulan. Ayo, siapa yang hafal? Ayo rame-rame, bagaimana? Padang bulan, padange koyo rembulane sing awe-awe. Jujur, itu bahasa apa tuh? Bahasa apa tuh? Arab apa Jawa? Ngomong Jawanya ngedok juga dong. Tadi ngomong Arab. Ayo saya tanya, itu barusan tuh saudara padang bulan, kemudian rembulane sing awe-awe, bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Jawa, saudara. Terus terang, enak tidak? Enak tidak? Mau baca rame-rame? Betul? Ayo dipimpin. Ayo baca, nggak apa-apa. Baca. Ada yang main ininya di sini hadrohnya? Nggak ada. Kalau ada ikutin. Ayo rame-rame pakai hadrohnya. Oh, pokoknya orang Surabaya nggak bisa padang bulan, saya pertanyakan Jawanya. Ini orang wong Jawa apa bukan ini? Ayo rame-rame, silakan. Bulan padange kaya rina rambulane sing awe-awe padang bulan. Lebih cepat. Padange kaya rina Lebih tinggi. rambulane sing awe-awe elingake
aja terus sore kene ceritane kanggo sewa mengko sore kene ceritane kanggo sewa mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adama bil millahi salata daimatan namun wong tua lan wakiru mimpine alamat bakal getun burine lamun wong tua lan wakiru burine alamat bakal getun burine wong tua loro endor ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salata daimatan bidawami mulkillahi salata daimatan bidawami mulkillahi Sallu ala Nabi. Jadi jujur. Jadi kita kalau baca konsidaan pakai bahasa Jawa enak gak? Syair Islam pakai bahasa Jawa enak gak? Enak saudara. Wong saya yang Betawi aja suka kok. Enak. Betul? Tapi syarat kalau baca Al-Quran jangan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Jadi mari kita Islamkan Nusantara saudara. Jangan menusantarakan Islam. Islamkan Indonesia. Jangan mengendonesiakan Islam saudara. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam saudara. Nah kita mari sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar kita yang hadir semua di sini dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, diberkahi rizkinya, disembuhkan penyakitnya, dilunaskan utang piutangnya, diharmoniskan rumah tangganya, dilapangkan kesempitannya, dimudahkan kesulitannya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada yang bergerak, biarkan nanti orang tua kita di sini akan memimpin doa. Dari saya cukup sekian. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya.
Nah kita niatkan juga baca suratul Fatihah biniatis syifa untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita yang sedang sakit, dan biniyah nuzulir rahmah ala amwatina wa amwatil muslimin, dan khususnya biniatis syifa Al Habib Abdullah bin Toha As-Sagaf ana Allah subhanahu wa ta'ala an yasfiyahu sifaan ajilan thayyiban salihan mubarakan wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Nah baiklah ya ikhwan, hari ini tadi Kiai Misbah sudah bawakan sedikit soal tolikara. Saya masih ada 6 hari di Jawa Timur. Saya akan keliling, yaitu masih ada di Surabaya sampai besok siang. Insya Allah besok sore ada di Pasuruan, kemudian mau ke Tanggul, kemudian mau ke Malang. Ada juga acara nanti di Surabaya lagi, itu Ustaz Khairuddin kalau nggak salah di akhir. Masih ada ke Madura juga. Artinya kita masih ada kesempatan untuk bertemu lagi, karena banyak sekali persoalan umat yang memang mesti kita sampaikan kepada umat agar umat ada kepedulian. Jadi malam ini tadi Ki Misbah udah memberikan sinyal soal tolikara. Kami sangat perhatian soal tolikara, dan kami nggak menganggap perdamaian kalau perdamaian itu tidak komprehensif. Dan masih ada orang kami yang kami tempatkan di tolikara sampai saat ini. Kami terus pantau segala sesuatunya. Dan dari hari pertama kita lakukan tekanan-tekanan. Kita temui Panglima TNI, kita temui Menhan, kita temui Kapolri sampai beliau turun, yaitu ke Tolikara. Karena ini tidak boleh kita biarkan, jangan sampai terjadi seperti Ambon dan Poso. Nah karena itu sampai hari ini, saat ini kami dari FPI belum mencabut siaga 1 kami. Gara-gara kami umumkan siaga 1, seluruh cabang-cabang FPI dari Sabang sampai Merauke didatangi polisi. Oh dari Polres, dari Polsek, dari Polda datang nanya, nih FPI siaga 1 maksudnya apa nih? Mau bakar gereja apa bagaimana nih? Nah, jadi nggak sejauh itu saudara. Tapi kami katakan siaga 1, kami tidak mau kecolongan seperti Ambon dan Poso. Kalau sampai terjadi seperti Ambon dan Poso, maka seluruh laskar kami dari Sabang sampai Merauke akan turun di Papua, sebagaimana dulu kami pernah turun di Ambon maupun di Poso. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi ya kawan. Tapi siaga 1 itu sampai saat ini tidak kita cabut, dan kita sudah sampaikan ke Presiden kalau bikin perdamaian yang komprehensif, jangan korban diambil, pendeta yang bakar diambil, disuruh pelukan, senter ke TV, ganti 50 juta, terus dianggap udah damai. Tunggu dulu, di sana perempuan pakai jilbab masih dilarang, di sana masjid pakai pelang nama masih dilarang, di Tolikara itu ada perda, nggak boleh bangun masjid saudara. Nggak boleh, itu dulu cabut semua peraturan-peraturan yang intoleransi, semua peraturan-peraturan yang mengintimidasi umat Islam, semua peraturan-peraturan yang melakukan diskriminasi terhadap hak orang Islam. Kalau perempuan kita sudah bisa pakai jilbab di Papua, kalau masjid sudah bisa didirikan di Papua sesuai SKB 3 Menteri saudara, kalau umat Islam sudah bisa pasang pelang nama di masjid mereka, di musola mereka di Papua sana, baru kita bicara damai saudara. Kita di tanah Jawa saudara, mana ada gereja kita larang pakai speaker di dalam gereja saudara. Mereka di dalam gereja pakai sound system, pakai speaker, pakai piano, ada paduan suara, nggak pernah kita larang, betul? Gereja-gereja di tanah Jawa semua pakai pelang nama saudara, ditulis gereja Kristus, gereja Maria, gereja Salvator saudara. Kita nggak larang. Kenapa cuma tulis nama masjid nggak boleh saudara? Kita nggak pernah ngelarang pembangunan gereja, yang penting ikut SKB 3 Menteri saudara. Mereka Natalan, mana pernah kita larang? Mereka pasang itu lampu Natalnya saudara, pohon cemaraknya di depan gereja saudara. Mana ada umat Islam yang melarang? Betul? Betul? Orang Kristen di jalanan pakai rantai salib, ada kita larang saudara? Ada kita jambret salibnya saudara? Nggak ada. Mereka bebas. Kenapa perempuan kita kok nggak boleh pakai jilbab di Papua? Kurang ajar. Umat Islam ini udah baik, udah toleran, udah beri mereka kebebasan. Bahkan mereka lagi Natal, saking baiknya umat Islam, banser jaga gereja sudah. Jujur aja sudah. Betul? Betul? Gereja di tengah mayoritas Muslim yang sebetulnya aman, saudara, justru dijaga oleh banser.
Bagus, cuman sayang Banser lupa jaga masjid. Mestinya masjid di daerah minoritas muslim jaga juga dong. Itu masjid yang dibakar masjidnya orang NU. Itu pengurus masjid di Tolikara, itu warga NU. Itu masjid sudah didirikan dari tahun 1945. Bukan masjid baru kemarin, saudara. Masya Allah. Jadi bagi kita belum damai. Kalau perempuan kita belum bisa pakai jilbab di sana. Kalau masjid kita belum bisa pasang pelang namanya. Kalau masjid kita belum boleh pakai sound system di dalam masjid. Kita nggak bicara di luar, saudara. Kalau mereka masih larang itu, berarti belum ada perdamaian di Tolikara. Hati-hati, saudara. Kita udah sampaikan kepada pemerintah, kalau mau bikin perdamaian, bikin yang komprehensif. Giliran umat Islam salah, presiden bicara, nyalain umat Islam. Giliran ada Kristen radikal, bajingan kurang ajar, seenaknya bikin aturan di negeri kita. Kenapa presiden diam? Kenapa tidak berani menyalahkan? Giliran orang Kristen salah, nggak berani disalahkan. Kurang ajar, saudara. Jangan memancing-mancing umat Islam kemarahannya. Saat ini kami terus melakukan penekanan. Di Jakarta kami terus melakukan penekanan, dan insya Allah tanggal 16 Agustus kita akan adakan parade tauhid di depan istana. Dari HI ke Monas kita akan adakan parade Nusantara di depan istana. Kita akan sampaikan kepada presiden, saudara, bahwa ini negara bukan negara Kristen, bukan negara kafir. Dan Anda perlu tahu, saudara, kenapa bisa terjadi di Tolikara tersebut, saudara. Masalahnya begitu panjang. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa di Tolikara banyak bendera Israel? Ada apa bendera Israel dipasang di sana? Ada apa rumah-rumah warga diserutiap bendera Israel, saudara? Kemana TNI? Kemana Polri? Kemana Densus 88? Densus 88 sok jago nangkepin para ustadz, nangkepin kiai jagoan. Giliran Kristen yang kurang ajar pasang bendera Israel, kemana Densus 88? Salep 88, obat kurap. Kalau nggak punya nyali, nggak berani, suruh bubar. Betul? Kira-kira jelas tidak? Ini kalau diterusin ceramah saya sampai jam 4 pagi. Itu ceramahnya jam 4 pagi, belum ngomelnya tuh. Ngomelnya sampai jam 8 pagi. Nah, saya pikir cukup sampai di sini karena nanti nasinya dingin lagi. Baik, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Siap ketemu lagi? Siap ketemu lagi? Nanti kita ketemu lagi, ada di tempat Ustadz Khairuddin Hari, Selasa malam jam 10 pagi di Pondok Pesantren. Di mana tuh? Di Tenabang, di Palmerah. Di mana? Tenggumuwetan Gang 4. Siap hadir? Siap hadir? Niatnya Ustadz Khairuddin mengundang 10 orang. Gara-gara diumumin jadi banyak, dia bingung makannya dari mana nih. Kita bawa makan sendiri-sendiri. Setuju? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang bergerak. Baca doa oleh kiai kita, ustadz kita, habib kita, orang tua kita. Dari kita cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan tangan Habib dalam keadaan sakit. Insya Allah akan dilanjutkan dengan doa, dan insya Allah acara ini akan selesai. Dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, dan sekali lagi mohon jangan berjabatan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. اللهم اهدنا من عندك واحفظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل مغفرتنا وتعلم حاجاتنا واغفر لنا ذنوبنا. نسألك إيمان باشر قلبنا ويقينا صادقا حتى أعلم أنه إلا ما كتبتنا وردنا بما قسمته لنا. يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اجعلنا من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فقر غنى ومن كل دين قضاء ومن كل مرض واجعا شفاء.
وارزقنا يا الله، وارزقنا على الإسلام والإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا أو ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.